إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pada Sabtu yang lalu kita sampai pada bab yang ke-86 dari Abwabul Masajid, bab-bab mengenai hukum-hukum masjid. Tetapi belum saya jelaskan. Bab ke-86 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala memberikan judul Babul Masjid yakunu fit tariq, masjid yang ada di tepi jalan. Min ghairi dararin bin nas. Min ghairi darar, dengan tidak memberikan mudarat kepada manusia, yakni menghalangi perjalanan mereka. Jawabnya boleh. Seperti masjid kita ini kan ada dua tepi jalan. Sebelah kiri saya jalan besar, kemudian di depan jalan. Dengan syarat tentunya tanah tersebut dimiliki oleh seseorang yang membangun masjid. Ya. Al-Imam rahimahullahu ta'ala berdalil dengan kisah perjalanan Nabi alaihi salatu wassalam ketika di Makkah bersama para sahabat, khususnya Abu Bakar As-Siddiqul Akbar radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam ringkas hadisnya, hadis yang panjang ini. Ya. Al-Imam rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Urwah bin Zubair. Dia menceritakan kepada kita bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan ketika dakwah Makkah, lam a'kil abawai illa wa huma yadinani ad-din. Aku belum paham, belum mengerti. Aku tidak paham, itu tidak tahu.
kedua orang tuaku, melainkan keduanya beragama dengan satu agama, yaitu Islam. Yakni bukan dengan agama yang ada di Mekah saat itu, agama kaum musyrikin. وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفَيِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً. Bukratan wa ashiyatan. Tidak lewat satu hari melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami atau datang kepada kami di dua penghujung siang, di waktu pagi dan petang, menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat yang sangat dekat kepada beliau dan beliau sering mendatanginya, bahkan hampir setiap hari ini. Tidak lewat satu hari melainkan beliau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, yakni memiliki kekhususan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barangkali beliau membicarakan tentang dakwah dan lain sebagainya, orang-orang khusus Rasulullah, dan ini berlangsung terus sampai akhir hayat beliau. Ya. Setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk Islam, pun Umar menyertainya. Dalam hadis sering kita jumpai perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku keluar, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Ya, bahkan pada sebagian hadis sahih ada di kitab saya, kitab besar saya, ya, Rasulullah SAW bersama Abu Bakar menghabiskan malam, begadang kalau kita, menghabiskan malam untuk membicarakan urusan kaum muslimin. Dan Umar menyertainya. Umar menyertainya. Kadang-kadang beliau gitu. Jadi tidak beramai-ramai, tidak ada istilah mabit ini dari orang-orang hizbiyah, harakiyah. Hatta anak-anak TK pun disuruh mabit. Boleh menghabiskan malam dengan membahas ilmu. Kalau pemimpin dia ini membicarakan tentang urusan umat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil Abu Bakar memiliki keistimewaan tersendiri dari seluruh para sahabat. Dan itu diketahui oleh semua para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Bahkan paling alim di antara semua para sahabat. Kemudian Abu Bakar pun membangun sebuah masjid. Asyahid di sini bifina'in darihi. Asyahid di sini di depan rumahnya. Fina itu biasa halaman rumahnya. Maka Abu Bakar salat di situ dan membaca Al-Quran.
Lalu wanita-wanita musyrikin dan anak-anak mereka berdiri dan kagum dari Abu Bakar kepada Abu Bakar dan melihat mereka. Abu Bakar salat di situ, ya bersama keluarganya. Orang-orang musyrikin, khususnya wanita-wanita dan anak-anak, ngeliatin, nonton gitu, lihat, yanzuruna ilaihi, ya. Yaqifu alaihi nisa'ul musyrikin wa abna'uhum ya'jabuna minhu wa yanzuruna ilaihi. Aisyah menjelaskan, wa kana Abu Bakrin rajulan bakka'an la yamliku 'ainaihi idza qara'a al-Qur'an. Abu Bakar adalah seorang yang sering menangis, bakka'an, kafnya tasydid, bakka'an, sering menangis. Ia tidak sanggup menahan air matanya apabila membaca Al-Quran. Fa'abza'a dzalika asrafa Quraisyin minal musyrikin. Maka yang demikian membuat kaum musyrikin, para pemimpin mereka, pembesar mereka, merasa takut. Afza'a itu khauf. Afza'a dzalik, merasa takut dari yang demikian. Takut apa? Takut anak-anak mereka dan istri-istri mereka masuk Islam. Ini yang sekarang terkenal dengan nama apa? Islamofobia, ya, fobia. Takut. Ini sifat orang-orang kafirin dan musyrikin. Khususnya asyraf mereka, para pemimpin mereka itu takut kalau dari mereka masuk Islam. Itu sudah sejak zaman dahulu. Ketakutan terhadap Islam. Ketakutan bahwa kaum mereka akan masuk Islam. Fa'amza'a dzalika asyrafa Quraisyin. Afza'a di sini artinya khauf, takut. Bukan arti yang biasa terkejut atau ada ketakutan, ya. Dia ada kaget, tapi di sini maksudnya ketakutan. Asyrafa Quraisy itu pembesar, para pemimpin Quraisy minal musyrikin. Mereka takut anak-anak dan istri-istri mereka yang melihat Abu Bakar salat dan membaca ayat-ayat Al-Quran, dan Abu Bakar seorang yang bakka'an, mereka kan takjub begitu. Anak-anak dan wanita-wanita ini, nah para pemimpin Quraisy tentu merasa takut, jangan-jangan nanti istrinya masuk Islam, anak-anaknya masuk Islam. Begitu juga sekarang ini, orang ketakutan terhadap Islam. Sebagian dari mereka, khususnya orang-orang musyrikin dan kafirin. Dan itu sudah terjadi sejak dahulu. Sunnahnya, perjalanan mereka seperti itu. Jangan sampai orang-orang masuk Islam, baik dari kaum musyrikin maupun dari ahli kitab. Ya, silakan Suhail baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب الصلاة باب الصلاة في مسجد السوق. وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب
حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذي يحدث. Abu Muawiyah Musaddad ibn Musarhad Abu Muawiyah Ad-Dharir huwa Muhammad ibn Khazim thiqatun ahfadhun nasi hadith al-A'mash wal A'mash ismuhu Sulaiman ibn Mihran Abu Salih As-Samman ismuhu Dhakwan. Ya, Al-Imam memberikan judul bab Babus salati fi masjidis suq. Bab salat di masjid yang ada di pasar. Al-Imam ingin menjelaskan bahwa hadis yang beredar tidak sah. Itu hadis di sini dibawakan oleh Al-Hafidh annal aswaqa syarrul biqa, bahwa pasar-pasar itu sejelek-jelek tempat. Wa annal masajida khairul biqa, ini dikeluarkan oleh Al-Bazzar dan selainnya, tetapi sanadnya tidak sah. Ini yang dibantah oleh Al-Imam rahimahullahu ta'ala. Beda dengan hadis akhrajahu Muslim, yaitu ahabbul bilad ilallahi masajid wa abghaduhu, yaitu pasar. Itu beda, bukan itu. Itu pertama. Yang kedua, walaupun pasar itu tempat yang dimurkai Allah karena di dalamnya dipenuhi dengan atau sebagiannya terdapat kebohongan, sumpah dan lain sebagainya, tidak menghalangi seseorang untuk sholat di pasar. Jika sholat di pasar saja dibolehkan, maka yang lebih utama mendirikan masjid. Dibawakanlah hadis al-athar dari Abdullah bin Aun. Wa shalla Ibnu Aun fi masjidin fi darin yuglaqu alaihimul bab. Ibnu Aun salat di masjid di rumahnya. Sudah pernah kita bahas, yani membuat masjid di rumah yang ditutup pintunya atas mereka, yakni khusus orang-orang yang di rumah saja yang salat. Yuglaqu alaihimul bab, pintunya ditutup atas mereka, yakni khusus untuk mereka. Ini Al-Hafidh tidak menjelaskan siapa yang mengeluarkan al-athar ini, sehingga dapat dilihat sanadnya. Kemudian Al-Hafidh
Al-Imam membawakan hadis sebagai hujjah, yakni bolehnya mendirikan masjid di pasar-pasar. Itu hadis yang sangat terkenal. Al-Imam meriwayatkan dari syekhnya Musaddad bin Musarhad, termasuk orang-orang pertama yang menulis kitab Musnad di Basrah. Kemudian dari Abu Muawiyah terkenal, Muhammad bin Khazib Ad-Darir, buta, orangnya buta dari kecil. Anil A'mash, ia sangat kuat hadisnya dalam meriwayatkan dari A'mash. Ini orang yang paling kuat meriwayatkan hadis dari Al-A'mash. Dan dia hafal kira-kira 1.500-an hadis dari Al-A'mash. Belakangan dia lupa beberapa ratus hadis, mungkin termakan usia. Rawi yang thiqah. Kemudian Abu Saleh Ma'ruf dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, salatul jami', yang dimaksud al-jami' jamaah, yakni salat berjamaah, tazidu ala salatihi fi baitihi, melebihi salatnya di rumahnya, wa salatihi fi sukihi, dan salatnya di pasarnya. Asyahid di sini. Asyahid di sini. Salat berjamaah melebihi salat seseorang sendirian di rumahnya atau di pasarnya, khamsan wa ishrina darajatan, 25 derajat melebihi dari salat sendiri. Ada istinbat yang cara mengeluarkan hukum yang bagus sekali. Sini ada asyahid wa salatihi fi sukihi, dan salatnya di pasarnya, yakni salat sendirian di pasar. Kalau salat sendirian saja sudah dibolehkan di pasar, tentu yang lebih utama salat berjamaah dan mendirikan masjid. Itu dia. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah SAW mengapa salat berjamaah itu melebihi 25 derajat tingkatan dari salat sendirian, baik di rumah, di pasar, dan di lain-lain tempat. Fa inna, huruf fa di situ, maka yang lebih tepat fa sababiyah, disebabkan salah seorang dari kamu apabila berwudu dan ia membaguskan wudunya. Maksudnya apa? Menyempurnakan wudu. Dan pernah kita bahas apa yang dimaksud menyempurnakan wudu. Apa? Mencuci anggota wudu pada tempatnya masing-masing dengan sempurna. Wa atal masjidah, berarti wudunya di rumahnya atau di tempat yang lain. Dia wudu, kemudian dia baguskan wudunya, dia sempurnakan wudunya, lalu ia datang ke masjid. La yuridu illa salata, ia tidak menghendaki yang lain kecuali untuk salat di masjid. Lam yakhtu khatwatan, tidak ia melangkah dengan satu langkah, illa rafa'ahu Allahu biha darajatan, melainkan Allah mengangkatnya biha, dengan sebab
Ya. Satu derajat. Wa hatta anhu khati'atan, dan Allah menghapuskan darinya satu kesalahan. Hatta yadkhulal masjid, sampai ia masuk masjid. Demikian juga orang yang berkendaraan mobil dan motor atau sepeda, sama. Wa idza dakhala al-masjid kana fi salatin ma kanat tahbisuhu. Apabila ia masuk ke dalam masjid, maka ia tetap berada di dalam salat selama salat itu menahannya. Wa tusalli ya'ni alaihi, dan mendoakan kepadanya, yaitu kepadanya al-malaikah, madama fi majlisihi alladhi yusalli fihi, selama ia di majlisnya yang ia salat di situ. Yang dimaksud adalah masjid, bukan majlis di sini dia duduk situ terus duduk situ, tidak. Maksudnya masjid karena ada lafaz yang lain. Nanti akan diulang hadis ini ya, di tempat yang lain. Apa yang didoakan malaikat? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ma lam yu'dhi yuhdithu fihi. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, rahmatilah ia, selama ia tidak memberikan gangguan, yaitu batal, yuhdits, berhadas di dalam masjid, berhadas. Ya, hadis ini hanya asyahid, hanya sampai pada wasalatihi fi sukihi. Itu dia cara kaum salaf mengeluarkan hukum dari sebuah hadis itu, menunjukkan bahwa hadis itu darinya keluar begitu banyak hukum. Iya, silakan. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. حدثنا حامد بن عمر عن بشر قال حدثنا عاصم قال حدثنا واقد عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عمرو وقال شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. حامد بن عمر بن حفص ابن عمر ابن عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي البكراوي ثقة. بشر هو بشر بن المفضل. عاصم هو ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري. وقال عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه فقومه لي واقد عن أبيه قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا. عاصم بن علي بن عاصم بن سحيب الواسطي صدوق ربما وهم. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي بردة عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. خلاد بن يحيى ابن صفوان السلمي. وشبك أصابعه. Terus. خلاد بن يحيى ابن صفوان السلمي صدوق رمي بالإرجاء وهو من كبار شيوخ البخاري. حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن شميل قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشي. قال ابن سيرين قد سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا.
قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السراعان من أبواب المسجد فقالوا أقصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. ابن شميل هو النضر ابن شميل المازني ثقة ثبت. ناظر بن شميل. Iya. Al-Imam rahimahullahu ta'ala memberikan judul bab tashbik tashbikil asabi'i fil masjidi wa ghairihi. Bab melakukan tashbik. Tashbik itu menganyamkan jari jemari gini. Tashbik di masjid seperti ini, ya, begini, dan selain masjid, yakni di luar masjid. Al-Imam sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh, orang yang paling mengetahui tentang Sahih Bukhari, sangat alim, mengatakan bahwa di dalam kebanyakan riwayat naskah Bukhari kan banyak sekali naskah Bukhari. Hanya ada 2 buah hadis, yaitu hadis Abu Musa nomor 481 dan hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Musa menjelaskan dibolehkannya tasbih secara mutlak. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan." Sesungguhnya orang mukmin bagi mukmin yang lainnya seperti sebuah bangunan. Sebagiannya menguatkan sebagian lainnya. Hadis besar sekali menjelaskan persatuan orang-orang yang beriman, sifat orang-orang yang beriman, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, karena ia tamsil dari orang-orang yang beriman, kalbunyan, seperti bangunan ini. Ada tiang, ada ini, tidak mungkin berdiri sendiri. Yashuddu ba'duhu ba'dan. Setelah itu Nabi SAW memberikan contoh dengan perbuatannya begini, saling menguatkan gini. Ini kebolehan tasbih secara mutlak. Washabbaka asabi'ahu. Washabbaka sallallahu alaihi wasallam asabi'ahu.
Dan Nabi SAW menanyamkan jari jemarinya gitu, memasukkan antara satu dengan yang lainnya gini. Kan kuat ini, ya. Saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya. Hadis kedua yang dibawakan Al-Imam, hadis Abu Hurairah yang menunjukkan kebolehan tasbih di masjid. Asyahid ketika Nabi SAW selesai salat duhur atau asar 2 rakaat, beliau lupa, ya. Kemudian beliau berdiri di salah satu tiang, ya, pokok kayu, ya, yang ada di masjid. Faqama ila khushabatin ma'rudatin fil masjid. Fattaka 'alayha ka'annahu ghadbanu. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra wa shabbaka baina asabi'ihi. Asyahid di sini. Wa shabbaka baina asabi'ihi. Dan beliau mentasbik jari jemarinya. Ini di masjid. Nah, dalam sebagian riwayat sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh, terdapat 2 buah hadis. Itu hadis 479 dan 478. Dan 480. Disebut 479, 478. Sebagian ya rawi ragu apakah dari Ibnu Umar atau Ibnu Amr, dari Abdullah bin Umar kah atau Abdullah bin Amr. Juga ada tasbih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mausul, haddatsana Hamid, dan seterusnya. Kemudian hadis yang 480 itu muallaq. Wa qala Asim bin Ali, dan Al-Hafidh menjelaskan dimausulkan oleh Imam Ibrahim Al-Harbi dalam kitabnya Gharibul Hadis. Haddatsana Asim bin Ali, haddatsana Asim bin Muhammad, dan seterusnya. Berarti yang 480 itu muallaq. Ya. Nah, itu tidak ada di kebanyakan naskah. Harusnya yang mencetak Sahih Bukhari dan Fathul Bari tidak membawakan riwayat ini. Ya. Cukup hadis Abu Musa dan Abu Hurairah. Kemudian diberikan catatan kaki. Pada sebagian riwayat ada seperti itu. Itu hadis ke 479, 478, 478, 479 dan 480. Tetapi muhakkik, ya, para tahqiq sudah memasukkan ini. Bahkan di kitab-kitab Sahih Bukhari yang dicetak sudah masuk ini. Iya, berarti tasbih boleh. Nah, yang dibicarakan di sini hadis yang riwayat Imam Abu Daud
dan lain-lain juga dibawakan oleh Al-Hafidh. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum thumma kharaja 'amidan ila al-masjid fala yushabbikanna yadayhi fa innahu fi salatin." Ini hadis terkenal sekali, riwayat Al-Imam Abu Daud. Apabila salah seorang dari kamu berwudu, kemudian ia keluar dengan sengaja amidan ke masjid, maka janganlah sekali-kali ia menganyamkan kedua jarinya gini. Karena sesungguhnya ia berada di dalam salat. Berada di dalam salat. Al-Hafidh menjelaskan setelah membawakan bahwa ini riwayat Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, dan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban mensahihkannya, tetapi di sanadnya terdapat perselisihan. Sebagian ulama dengan sebabnya melemahkannya. Dan saya sendiri kira-kira di tahun 90-an ketika saya memeriksanya, dan dalam sebagian kitab saya bahas panjang sekali. Ketika saya baca ini, saya buka kitab saya sudah lupa puluhan tahun yang lalu. Saya baca tulisan saya sendiri, baca panjang sekali saya ngebahasnya. Memang kesimpulannya hadis ini dhaif. Tetapi di situ saya bawakan ada hadis yang lain yang disahihkan oleh sebagian ulama yang kira-kira hampir sama. Lalu menjamaknya bagaimana? Begitu. Ada dua hadis ini. Sebagian ulama mengatakan ketika akan pergi ke masjid, jangan menganyamkan jari jemari. Jika hadis kedua itu memang sahih, karena penelitian saya panjang terhadap hadis ini, panjang sekali. Juga membantah sebagian dhaif hadis yang Abu Daud yang tadi saya bacakan, dhaif. Kemudian ada hadis yang setelah bahas panjang, kemudian saya dapati ada hadis yang lain, lalu saya nukil perkataan ulama yang mensahkannya, lalu saya habis di situ. Tulisan saya habis, wallahu a'lam. Tulisan saya habis itu. Ya. Ini adapun Bukhari kelihatannya beliau membolehkan secara mutlak. Ya. Kemudian Al-Hafidh membawakan lagi riwayat yang lain dari Ibnu Abi Syaibah dari jalan yang lain dengan lafaz idza shalla ahadukum fala yushabbikanna baina asabi'ihi fa inna at-tashbika minasy syaitan. Apabila salah seorang kamu salat, di dalam salat, janganlah ia mentasbik di antara jari jemarinya, karena tasbik itu dari syaitan. Ya, tapi ini sanadnya dhaif dan majhul. Berarti riwayat Abu Daud yang tadi dhaif, itu yang lebih kuat. Ya, dhaif. Ya. Riwayat Ibnu Abi Syaibah ini pun dhaif menurut keterangan Al-Hafidh. Ada satu lagi riwayat yang hampir mirip dengan riwayat
Abu Daud. Dia terus ya. باب المسجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. وحدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي في تلك الأمكنة وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء. Yani Musa bin Uqbah meriwayatkan dari Salim, kemudian ia juga meriwayatkan dari Nafi. Salim anak dari Abdullah bin Umar, Nafi maulanya, dan riwayatnya sama keduanya kecuali berbeda tentang masjid Bisharafir Rawha. Terus Muhammad bin Abi Bakar thiqatun. هو فضيل بن سليمان النميري صدوق له خطأ كثير. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة. وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو في حج أو عمرة هبط من بطن واد فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبضحاء التي على شفير الوادي الشرقية فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في بطنه كثب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فدح فيه السيل بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. Ini juga riwayat Musa bin Uqbah dari Nafi dari maulanya yaitu Abdullah bin Umar yang mencari-cari atau salat di tempat yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di situ. Terus wa anna Abdullah bin Umar haddathahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla haythu al-masjid as-saghir alladhi duna al-masjid alladhi bi sharaf ar-rawha'i. وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك وأن ابن عمر كان يصلي إلى عرق الذي عند منصرف الروحاء وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف وأنت ذاهب إلى مكة وقد ابتني ثم مسجد فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلي بها الصبح يعني بها di tempat tersebut. Terus وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة
ضحمة دون الرويثة عن يمين الطريق، ووجاه الطريق في مكان بضح سهل حتى يفضي من أكمة دوين بريد الرويثة بميلين، وقد انكسر أعلاها فانثى في جوفها وهي قائمة على ساق، وفي ساقها كثب كثيرة. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج وأنت ذاهب إلى حضبة، عند ذلك المسجد قبران أو 3 على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سليمات الطريق، بين أولئك السليمات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند صرحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرشة، ذلك المسيل لاصق بكراع هرش بينه وبين الطريق قريب من غلوة، وكان عبد الله يصلي إلى سرحة هي أقرب الصرحات إلى الطريق وهي أطولهن. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة حين يهبط من الصفروات، ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق، وأنت ذاهب إلى مكة، ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني، ثم ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. باب المساجد، bab masjid-masjid allati ala turuqil Madinah, yang berada di jalan-jalan Madinah, menunjukkan bahwa masjid pada saat itu bukan hanya Masjid Nabawi, tapi juga ada masjid-masjid lain, masjid-masjid kaum. Masjid-masjid tersebut sekarang ini sudah tidak ada, bahkan pada zaman Al-Hafidh juga sudah tidak ada, sudah hilang, sudah lenyap begitu ya, berganti mungkin. Mungkin yang tinggal ada Masjid Qiblatain dan lain-lain. Ini ya, maksud Al-Imam ingin menjelaskan bahwa ada masjid-masjid di Madinah selain Masjid Nabawi. Kemudian wal mawadi' dan tempat-tempat allati shalla fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di tempat tersebut. Nah, apakah sunnah kita salat di tempat tersebut? Jawabnya tidak. Pandangan Ibnu Umar berbeda. Dia mencari-cari tempat-tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di situ dan dia salat di situ. Ya. Berbeda dengan ayahnya. Tentu ayahnya lebih alim. Kalau ayahnya bahkan tidak membolehkan. Ini dibawakan riwayatnya oleh Al-Hafidh. Man 'uridat lahu as-salatu falyusalli. Barang siapa yang dihadapkan kepada salat, yakni datang waktu salat, maka salatlah di mana saja. Usalli. Wa illa, dan jika belum datang waktu salat, falyamdi. Lanjutkan jalan. Fa inna ma halaka ahlul kitab li'annahum tatabba'u athara anbiya'ihim fattakhadhuha kana'isa wa biya'an. Karena sesungguhnya yang membinasakan ahlul kitab
mereka mencari-cari bekas-bekas tempat dari nabi-nabi mereka. Lalu mereka jadikan itu sebagai gereja-gereja, tempat-tempat peribadatan mereka. Wabiyaan itu tempat peribadatan orang-orang Yahudi. Ya. Nah, berbeda dengan anaknya, ya, yakni Ibnu Umar. Ibnu Umar dia mencari-cari di mana bekas atau tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dan dia salat di situ. Ini dalam hampir seluruhnya ini riwayat dari Ibnu Umar. Hadis nomor 483 riwayat anaknya dari Ibnu Umar, Salim, yang meriwayatkan dari Salim Musa bin Uqbah, dan Musa bin Uqbah meriwayatkan semua riwayat ini. Hadis nomor 484 sampai 492 riwayat Musa bin Uqbah dari Nafi. Perkataan wa anna bin Umar, atau perkataan wa anna Abdullah bin Umar itu dari Nafi. Nafi yang meriwayatkan dari Nafi adalah Musa bin Uqbah. Dan Ibnu Umar mencari-cari, melihat mana bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Ada ikhtilaf dengan bapaknya. Para ulama berpegang dengan perkataan bapaknya, bahwa di mana saja kamu mendapatkan waktu salat, jangan cari-cari tempat untuk bekas-bekas tempat yang disolati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena nanti seperti ahlul kitab. Oleh karena itu tidak ada seorang pun sahabat yang melakukannya kecuali hanya Ibnu Umar. Itu ma'ruf, karena itu riwayatnya kan riwayat Ibnu Umar semuanya. Dan kita tahu bahwa Ibnu Umar memang apa saja, setiap perkataan, perbuatan Nabi SAW dia ikuti. Ittibaannya luar biasa. Ya. Tetapi kealiman tentu lebih alim bapaknya, Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin. Ya. Dan bapaknya tidak. Oleh karena itu Umar memerintahkan untuk memotong pohon ketika bekas para sahabat membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pohon tersebut, hilang sudah. Ada Umar melihat orang-orang pada ke situ, ngapain itu pohon, hilangkan, enggak ada. Kecuali masjid yang dibangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena masjid tempat salat. Adapun salat di mana tempat di situ Rasulullah SAW salat, itu tidak sunnah. Tidak sunnah. Tetapi Ibnu Umar radhiyallahu anhu ijtihadnya berbeda. Dia selalu mencari. Antum lihat di sini. Dia salat, dia mengusahakan mencari tempat di mana Rasulullah SAW salat. Mana Rasulullah SAW salat, dia usahakan untuk salat di situ, ya, sepanjang perjalanan, sepanjang yang ia ketahui. Oleh karena itu, ketika Al-Hafidh mengatakan bahwa ini menjadi hujjah bolehnya tabarruk, mengambil barokah dari bekas-bekas orang-orang saleh, karena Ibnu Umar bertabarruk dengan tempat-tempat tersebut, dibantah oleh Syekhul Islam pada abad ini, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz. Syekh Abdul Aziz bin Baz, ada catatan kakinya, ya.
Ada catatan kaki ini. Karena ini untuk saddul dzari'ah, mencegah dari terjerumus kepada kesyirikan. Ya, ini larangan Umar. Ya, larangan Umar bin Khattab. Ya. Wa huwa a'lamu bihadza sya'ni min ibnihi radhiyallahu anhuma. Dan dia, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, yaitu Umar bin Khattab, lebih alim dalam urusan ini dari anaknya, yaitu Ibnu Umar, tetapi semuanya radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya. Wa qad akhadha al-jumhur bima ra'ahu Umar. Jumhur ulama berpegang dengan perkataan Umar bin Khattab. Adapun kisah Itban yang pernah kita baca hadisnya, yang meminta Nabi SAW untuk datang ke rumahnya dan salat di situ, itu maksud Itban kan sudah jelas, agar dia akan menjadikan tempat itu sebagai masjid. Dia akan menjadikan tempat itu sebagai masjid di rumahnya. Karena itu Al-Imam Al-Bukhari memberikan judul bab masjid-masjid yang ada di rumah, fil buyut, al-masajid fil buyut, masjid-masjid yang ada di rumah-rumah. Sudah pernah kita bahas. Maka dengan selesainya bab ke-89 diakhiri dengan hadis 492, selesailah pembahasan mengenai bab-bab masjid. Cukup panjang. Ya. Dan nanti ini bab selanjutnya dari bagian Kitabus Shalah yang kelima, ya, bagian kelima, yaitu bab-bab mengenai sutrah. Sutrah bagi orang yang salat. Sutrah bagi orang yang salat. Ya, itu bab selanjutnya. Berarti kita sudah membahas beberapa bagian di dalam kitab salat ini. Tentang kewajiban salat dia 5 waktu, kemudian bahasan mengenai aurat laki dan wanita di luar dan di dalam salat, kemudian bahasan tentang kiblat, lalu bab-bab mengenai masjid, dan ini yang terpanjang. Selesai sudah. Kemudian terakhir dari Kitabus Shalah adalah bab-bab mengenai sutrah, pembatas bagi orang yang salat. Kapan-kapan kita akan membahasnya insyaallah taala. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.